Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Lestari, merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi dan merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi-materi yang akan saya jelaskan secara singkat ada 5. Yang pertama itu kebijakan moneter Islam. Yang kedua, kebijakan fiskal Islam. Yang ketiga, mazhab mainstream. Yang keempat, model ISLM dalam perspektif Islam. Dan yang kelima itu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar. Adapun tujuan dari kebijakan moneter ini, yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi, yang kedua meningkatkan lapangan pekerjaan, yang ketiga melindungi stabilitas harga barang di pasar, yang keempat menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan yang kelima itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada 2 jenis dari kebijakan moneter ini. Yang pertama itu ekspansif, yang berarti menambah uang beredar. Yang kedua kontraktif, yang artinya mengurangi uang beredar. Materi kedua yaitu kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah terkait pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan utang negara untuk memengaruhi perekonomian suatu negara. Adapun fungsi dari kebijakan fiskal ini ada 3. Yang pertama itu fungsi alokasi, yang artinya memenuhi kebutuhan negara. Yang kedua, fungsi stabilitas, yang artinya menstabilkan uang negara. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan, yang artinya memeratakan keadaan negara. Materi ketiga yaitu mazhab mainstream. Mazhab mainstream merupakan suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam itu terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi. Nah, dalam konteks ekonomi konvensional dan Islam, pendekatan terhadap tujuan dan prinsip mazhab atau aliran ekonomi itu dapat berbeda. Ekonomi konvensional cenderung fokus pada pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan keuntungan pribadi, sementara ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam mencapai tujuan ilmu ekonomi konvensional, strategi utama adalah mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produksi. Sedangkan dalam konteks ekonomi Islam, tujuan mencakup distribusi kekayaan yang lebih adil, menghindari riba atau bunga, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Penting untuk diingat bahwa mazhab ekonomi ini dapat beragam dan pendekatan individu atau masyarakat terhadap ilmu ekonomi seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dominan dalam suatu komunitas. Adapun tokoh-tokoh dari mazhab ini ada 3. Yang pertama itu Muhammad Abdul Manna, yang kedua Munzar Kaf, dan yang ketiga itu Umar Chopra. Selanjutnya, materi keempat mengenai model ISLM dalam perspektif Islam. Pasar barang merupakan pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dan kurva IS merupakan hubungan antara
tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa. Sedangkan pasar uang merupakan tempat bertemunya antara permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang, mau itu uang giral atau uang kartal. Dan kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga pendapatan yang muncul di pasar uang. Kemudian materi terakhir yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Sistem ekonomi Islam melibatkan distribusi kekayaan yang adil, larangan riba atau bunga, dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Praktik ekonomi Islam juga mendorong perdagangan yang sah dan investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan ekonomi Islam memperkenalkan 4 tujuan utama berdasarkan pada maqasid syariah, yaitu pertama, menjamin kebutuhan dasar manusia. Kedua, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia. Ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Dan yang keempat itu menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Baik, itulah tadi mengenai penjelasan singkat dari beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.